Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 328 bantu dia. Teman, aku tidak salah dengar, kan? Kau bilang kau ingin pergi ke Gunung Seribu Monster. Wajah Lord Li tampak terkejut, dan tatapannya ke arah Chu Feng dipenuhi rasa ingin tahu dan khawatir. Bagaimana mungkin dia bisa melihat seseorang? Dia hanya melihat monster. Dan dari reaksi Lord Li dan juga orang-orang di tempat kejadian, Chu Feng dapat menebak bahwa kemungkinan besar, Gunung Seribu Monster adalah tanah yang tidak dikenal, atau zona terlarang. Jadi, dengan pikiran yang cerdas, dia berkata, "Sebenarnya, tanpa menyembunyikan apapun, aku adalah seorang kultivator bela diri. Ketika aku berada di Provinsi Azure, aku mendengar bahwa Gunung Seribu Monster di Provinsi Qin adalah tanah yang aneh dan memiliki manfaat besar terhadap kultivasi bela diri. Jadi, dengan perjalanan yang jauh dan sulit, aku datang ke tempat ini karena aku ingin merasakan kejayaan Gunung Seribu Monster. Penggarap bela diri, bocah nakal sepertimu." Namun, setelah mendengar dua kata, penggarap bela diri, kumis berbentuk 8 dan pria besar lainnya langsung saling menatap dengan pandangan meremehkan. Jelas, mereka tidak percaya bahwa Chu Feng adalah seorang pembudidaya bela diri. "Teman, aku tidak tahu apakah Gunung Seribu Monster memiliki manfaat besar terhadap kultivasi bela diri, tetapi Gunung Seribu Monster adalah tanah terlarang bagi manusia. Itu adalah dunia binatang buas. Kediaman pangeran terhormat pernah memerintahkan agar kekuatan atau orang manapun tidak diizinkan memasuki Gunung Seribu Monster tanpa izin. Atau, jika mereka membuat marah binatang buas di Gunung Seribu Monster, pertempuran besar akan dimulai." Guru Li mengingatkan dengan serius karena dia sangat takut bahwa Chu Feng tidak tahu baik atau buruk dan akan memasuki Gunung Seribu Monster. Rumah pangeran yang bergengsi. Mereka adalah penguasa Provinsi Qin. Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Teman, sepertinya ini benar-benar pertama kalinya kamu datang ke Provinsi Qin, dan kamu tampaknya tidak tahu apa-apa tentang itu." Melihat itu, lelaki tua itu awalnya terkejut, lalu kemudian, dia menjelaskan secara rinci. Rumah pangeran bergengsi awalnya disebut Villa Bergengsi dan merupakan kekuatan nomor 1 di Provinsi Qin. Karena Villa Bergengsi semakin kuat setiap hari dan telah melampaui penguasa asli Provinsi Qin, Rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal, dinasti tersebut menyingkirkan kekuasaan penguasa Rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal dan menyerahkan Provinsi Qin kepada Villa Bergengsi untuk dikelola. Setelah mendengar perkataan Lord Li, Chu Feng juga mampu memahami kekuatan dari Villa Bergengsi. Mampu menggunakan perkembangan mereka sendiri untuk melampaui penguasa dinasti yang diakui berarti Villa Bergengsi memang memiliki beberapa metode. Setidaknya sekolah Ling Yun tidak mampu melakukan itu. Binatang-binatang mengerikan di Gunung Seribu Monster benar-benar sekuat itu. Bahkan kelompok kekuatan terkuat pun tidak berani menyinggung mereka. Chu Feng mencoba mencari tahu lebih banyak berita tentang Gunung Seribu Monster. Tentu saja, monster-monster di Gunung Seribu Monster itu benar-benar menakutkan. Monster-monster di dalamnya telah menguasai Gunung Seribu Monster selama hampir 1000 tahun. Kudengar jumlah monster-monster yang tinggal di sana mencapai beberapa juta. Semuanya sangat buas dan beberapa bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Terutama 4 raja monster besar di dalam Gunung Seribu Monster. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan bahkan penguasa istana pangeran terhormat pun takut pada mereka. Tapi untungnya, aktivitas mereka tetap berada di dalam Gunung Seribu Monster, kalau tidak, warga Pangeran Qin akan mengalami kemalangan. Dan juga karena itu, Villa terhormat memberi perintah dan menyatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk menginjakkan kaki di Gunung Seribu Monster atau jika itu membangkitkan kemarahan binatang buas dan menyebabkan mereka menyerang manusia, itu akan menjadi kejahatan besar yang layak untuk dimusnahkan dari keluarga. Lord Li melanjutkan perkataannya. "Jadi begitulah. Sepertinya Tuan Li, Anda benar-benar mengerti banyak hal tentang masalah Provinsi Qin." Chu Feng tidak bisa tidak mengagumi Tuan Li. Pengetahuan seseorang biasanya sangat terbatas, jadi mereka yang berada di posisi yang lebih rendah akan tahu lebih sedikit. Terutama kota kecil tempat Lord Li dan yang lainnya berada. Itu adalah daerah perbatasan Provinsi Qin, jadi biasanya, karena mereka berstatus rakyat jelata, mereka seharusnya tidak tahu banyak. Sebenarnya, aku mendengarnya dari cucuku. Cucu saya adalah murid inti dari sekolah kelas 2, sekolah petir ilusi. Sejujurnya, keluarga saya awalnya adalah warga miskin, tetapi karena cucu saya memiliki cukup banyak potensi, itulah sebabnya kami dapat memiliki kekayaan seperti sekarang ini." Saat dia menyebutkan cucunya sendiri, Lord Li tampak bangga. Tuhan, Tuhan." Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam aula. Setelah mendengar teriakan itu, seorang pemuda kurus dan lemah berlari menghampiri. "Jadi, Wang Er, apa yang terjadi? Kenapa terburu-buru?" Lord Li terkekeh dan bertanya ketika melihat orang yang datang. Dapat dilihat bahwa dia memperlakukan para pelayan di rumah besar itu dengan cukup baik. "Ini surat dari sekolah petir ilusi." Pria bernama Wang Er itu menyerahkan surat itu. "Ini cucuku." Pada saat itu, Lord Li sangat gembira.
Setelah mengambil surat itu, dia merobeknya dengan sangat terampil dan mulai membacanya dengan wajah penuh kebahagiaan. Namun, Chu Feng mendapati wajah Lord Li semakin lama semakin pucat. Awalnya, wajahnya agak pucat. Kemudian, wajahnya agak membiru. Akhirnya, wajahnya agak ungu dan bahkan tubuhnya mulai gemetar. Akhirnya, tubuhnya condong ke samping dan dia pingsan. Tuan Li, apakah Anda baik-baik saja? Untungnya, Chu Feng mengulurkan tangannya dan menopangnya di kursi. Adegan itu juga membuat orang-orang dari rumah besar Li ketakutan dan mereka bergegas pergi untuk memeriksa apa yang terjadi pada Tuan Li. Di sisi lain, Chu Feng mengambil surat yang dijatuhkan Lord Li di lantai. Setelah membaca, Chu Feng secara umum memahami situasi yang terjadi serta alasan mengapa Lord Li pingsan. Surat itu tidak dikirim oleh cucunya. Surat itu dikirim secara diam-diam oleh salah satu teman terdekat cucunya di Illusionary Thunder School. Isi surat itu kurang lebih adalah bahwa cucu Lord Li secara tidak sengaja menyinggung kepala sekolah muda Illusionary Thunder School. Saat ini, dia dipenjara dan temannya berharap Lord Li dapat memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Namun, bagaimana mungkin Tuan Li, seseorang yang lahir dari keluarga miskin, memiliki kekuatan untuk membantu cucunya keluar dari penjara? Kekayaan yang dimilikinya saat ini semuanya dibawa kepadanya oleh cucunya. Selain itu, bagi mereka, Illusionary Thunder School adalah monster besar yang tak tersentuh. Mereka akan takut bahkan jika mereka hanya memikirkannya, belum lagi pergi ke tempat seperti itu untuk menyelamatkan cucu mereka sendiri. Jadi, Lord Li tidak dapat disalahkan karena pingsan setelah menerima berita itu, karena baginya, itu benar-benar seperti guntur di langit yang cerah. Mimpi buruk yang mengerikan. Oi, siapa nama cucu Lord Li? Chu Feng bertanya kepada pria berkumis berbentuk angka 8 itu. Apa itu? Kumis berbentuk 8 menatap Chu Feng dengan waspada. Aku bertanya siapa namanya. Pupil mata Chu Feng mengecil dan tatapan dingin muncul. Kumis berbentuk 8 ketakutan oleh tatapan Chu Feng. Dengan suara berdesis, dia duduk lemas di tanah. Dia bahkan tidak berani menyembunyikan apapun saat dia berkata dengan suara gemetar, Dia bernama Li Datu. TN, Li sama dengan nama keluarga, Datu sama dengan kepala besar. Ke arah mana sekolah petir ilusi? Chu Feng bertanya lagi, dan kumis berbentuk 8 memberitahunya arah ke sekolah petir ilusi dan juga jarak dari sini ke sana. Setelah mendengar semuanya, Chu Feng pergi dengan langkah cepat. Adapun para pelayan keluarga Li, mereka memiliki wajah penuh kebingungan karena mereka tidak mengerti mengapa pemuda dengan usia semuda itu menanyakan hal-hal seperti itu. Di sisi lain, pria berkumis berbentuk 8 itu duduk dengan hampa dan untuk waktu yang lama, dia tidak tersadar. Dia masih tenggelam dalam kengerian yang dibawa oleh tatapan Chu Feng. Adapun alasan Chu Feng menanyakan hal-hal itu, tentu saja, itu untuk membantu Tuan Li. Chu Feng dapat melihat bahwa Tuan Li adalah orang baik. Orang baik sejati, dan seluruh warga kota setuju dengan itu. Selain menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan Gunung Seribu Monster, dia bahkan memberinya makanan. Berdasarkan niat baik dan karakternya yang luar biasa, Chu Feng merasa perlu membantunya.